Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya kedengaran? Terdengar Ibu. Dengar Ibu. Kedengaran ya. Ya Bu. Ini sebentar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama ya melalui via Zoom meeting. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan mentoring kita pada bulan Desember. Dan mungkin ini adalah kegiatan mentoring kita gitu ya, yang terakhir di tahun 2025. Ini yang saya share udah bisa terlihat belum? Sudah Terlihat Ibu. Ibu. Bisa Bu. Oh, sebentar, saya ituin dulu ya. Udah ya. Oke, ini karena baru dipinjam gitu ya, baru kita pinjam Zoom meetingnya, jadi saya masih kagok gitu ya menjadi host gitu. Ini sudah ada berapa orang yang hadir? 15 Ada, orang. iya, 14 ya, sama saya 15 ya. Oke. Ya teman-teman semua, sebelum kita mulai harap dinyalakan semua ya. Kameranya dinyalakan semua karena ini kegiatan mentoringnya akan direkam ya dari awal sampai terakhir sebagai laporan daripada kegiatan kita. Oke, sebentar. Angkatan 6, Aji Firmansyah, apakah sudah hadir? Aji, Hadir Bu, sebentar Bu. oke. Anggun Bentar, Pangestu, Bu. Anggun, Anggun Pangestu belum hadir ya? Tidak hadir. Fathatul Fariha, belum hadir juga. Fikri Haikal Fasah, Fikri Haikal Fasah, tidak hadir. Gita Fadila, Gita Fadila ada? Ada, tolong dinyalakan kameranya ya. Bu Gita hadir. Oke, yang sudah hadir dinyalakan kamera. Irfan Nawawi, Irfan Nawawi, belum hadir. Marcella Pinasti, Marcella Pinasti, belum hadir juga ya. M. Wirya Nur Fatahu Rizki, Wirya, ada Wirya? Belum hadir juga. Nabila Septiani, Nabila, ada Nabila? Nabila belum hadir. Uswatun Uyun, Uswatun Uyun ada? Waduh, ini angkatan 6 banyak yang tidak hadir ini. Yang Anggun, Anggun ada? Anggun? Hadiroh Ibu.
Anggun ada ya. Oke, angkatan 6 yang belum saya panggil ada. Angkatan 6 yang hadir hanya 3 orang ini. Aji, Anggun, dan Gita. Yang lain belum hadir. Saya Fikri Bu, hadir Bu. Siapa? Fikri Bu. Fikri ya Bu hadir Bu. Oke, Fikri hadir ya. Siapa lagi? Wirya. Oke, Wirya. Wirya dinyalakan kameranya ya. Ibu Suatun Uyun hadir. Siapa? Uswatun? Bukan Bu. Uyun. Ini ya habis makan mau balik dulu ke Sekre, nanti di Sekre mungkin mau pulang dulu Bu di jalan. Oke, oke. Oke, Uswatun ini Uyun. fotonya Bu. Izin ya Bu. Oke, siapa lagi? Sudah? Angkatan 6 itu yang belum hadir tadi Farhatul Fariha, Irfan Nawawi, Marcella Pinasti, Nabila Septiani, ya. Nah, itu Marcella Pinasti ini saya lihat beberapa kali mentoring tidak hadir ini Marcella ini. Nanti tolong disampaikan ya. Karena nanti kalau terdeteksi dari pusatnya gitu ya, berkali-kali tidak hadir secara berturut-turut tanpa ada berita alasan, nanti ada teguran, ada sanksi khusus nanti gitu. Karena kan dipantau terus gitu ya kehadiran mentoring karena sifatnya wajib tadi. Oke. Sekarang angkatan 7 Abdul Fakih. Hadir Bu. Oke, Agisni Iklilu Nukbah. Hadir Ibu. Oke, Doni Setiawan. Ada Doni? Oh, Doni nggak ada suaranya ya? Oke, Firdaullah Lydia Hamda. Hadir Ibu. Hanifa Afra Aini. Hadir Ibu. Oke, Hanifa Afra sudah. Muhammad Arya Pangestu. Hadir Bu. Oke, Muhammad Agung Febrianto. Muhammad Agung Hadir. Febrianto. Hadir Ibu. Oke, Neneng Nurhayati. Ada Neneng? Hadir Ibu. Oke, Putri Amelia Ulul Azmi. Hadir Ibu. Oke, Selvina Nita Rahayu. Hadir Ibu. Siti Malika. Siti Malika ada? Oke, belum hadir ya Siti Malika. Siti Malika dari informatika ya, belum hadir. Oke, baik teman-teman. Tema daripada kegiatan mentoring kita pada hari ini yaitu kita akan membahas terkait apa itu refleksi ya, refleksi akhir tahun. Refleksi akhir tahun 2025 dan resolusi tahun 2026. Nah, nanti di akhir mentoring ada penugasan ya, ada penugasan. Nanti penugasan itu akan Ibu upload ke apa namanya? Ke Google Drive-nya Basnas. Jadi di situ biasanya kita kalau kegiatan mentoring itu kan ada absensi ya, absensi. Nah, absensi itu kita juga ngupload ke apa namanya? Ke Google Drive itu misalnya yang hadir hari ini ada 10, ada 11 atau ada 20 hadir semua. Nah, kalau tidak hadir itu keterangannya apa beserta penugasan kalau sudah dikerjakan gitu ya. Nah, selama beberapa kali kemarin kan belum ada penugasan ya yang diberikan. Nah, untuk
mentoring Desember ini, insya Allah akan ada penugasan yang harus kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di email saja, gitu ya. Oke, ini saya bagikan dulu. Tadi ini di record, tapi di recordnya di itu ya, di cloud. Bentar. Ini oke. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, ini tema kita ya. Tema kita akan membincang terkait apa itu refleksi akhir tahun 2025. Ya, di sini kita akan membahas bagaimana sekiranya ya, apa yang hal-hal yang sudah kita lakukan pada tahun 2025 ini sebagai wujud daripada refleksi gitu ya, refleksi kita pada akhir tahun. Jadi refleksi itu menjadi hal yang sangat penting ya, karena ketika ada sebuah refleksi, ada sebuah koreksi gitu ya terhadap perjalanan kita gitu ya selama 1 tahun ini, pasti juga di situ ada yang namanya resolusi. Nah, resolusi di sini maksudnya adalah kita selain merefleksikan apa yang sudah kita lewati selama 1 semester, tetapi kita juga jangan berdiam diri atau puas dengan apa yang sudah kita capai di 2025. Tentunya kita harus membuat semacam planning atau rencana gitu ya. Nah, terkadang memang hal-hal yang masuk kepada resolusi ini terkadang memang belum terpikirkan gitu ya, belum terpikirkan. Tetapi kita sekarang belajar bagaimana kita memikirkan itu sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Jangan selalu jangka pendek saja gitu yang kita apa? Yang kita canangkan gitu ya, kita rencanakan. Jadi resolusi itu pertama dia sebagai bagian daripada orientasi agar apa yang kita cita-citakan itu akan terwujud ya, akan terarah. Nah, biasanya orientasi ini macam-macam. Ada yang membuatnya itu semacam kayak apa namanya? Tempelan-tempelan gitu ya di tempat-tempat yang memang terjangkau gitu ya, atau misalnya membuat semacam video sebagai pengingat apa yang mau dicapai di tahun 2026 gitu ya, dengan zaman yang serba digital sekarang ini gitu kan, atau misalnya dengan membuat target-target pencapaian gitu ya. Nah, itu macam-macam. Nah, artinya dengan adanya orientasi yang jelas itu ya, berarti kita akan lihat sejauh mana sih nanti dari orientasi itu akan menumbuhkan berbagai macam motivasi dan inspirasi, inspirasi diri ya, inspirasi yang datang dari diri sendiri maupun inspirasi yang datang dari orang lain sebagai sosok inspirator kita. Nah, selanjutnya yang ditargetkan dari resolusi ini adalah adanya growing self gitu ya, pertumbuhan daripada diri sendiri. Bagaimana kita itu targetnya tuh tidak hanya puas dengan apa yang kita capai saat ini, tetapi kita harus mentarget
Ya, mentarget itu ya siapa? Ya diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau ditarget orang itu biasanya loss, tapi kalau kita mentarget diri kita sendiri maka itu akan cepat eh, tercapai gitu ya. Selanjutnya adalah penyadaran diri dalam memahami nilai-nilai dan prioritas hidup ya. Banyak sekali ya saya menemui kasus-kasus teman-teman itu terkadang tidak memahami atau alias galau gitu ya. Sebenarnya konsep hidup saya itu maunya apa ya gitu ya. Oh, selama ini misalnya saya ini kuliah itu karena disuruh orang tua atas keinginan saya sendiri atau memang terpaksa gitu. Nah, kadang sebuah keterpaksaan itu menjadikan seseorang itu tidak ikhlas dalam mengerjakan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya, gitu ya. Nah, kalau sudah tidak ikhlas menjalani apa yang menjadi kewajibannya, akhirnya capaiannya tadi bisa hilang, ya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya bisa meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan saat berhasil mewujudkannya. Jadi ditulis kira-kira di tahun 2025 ini capaian apa yang belum tercapai gitu ya, yang padahal sudah di list dari tahun 2024 tapi belum tercapai. Berarti dia masuk kepada resolusi yang ke depan gitu ya. Nah, dengan adanya resolusi, maka kita memiliki manajemen waktu dan prioritas dalam mengukur sejauh mana pencapaian kita, bagaimana target yang mau kita capai, dan mekanisme apa yang harus kita capai untuk mencapai target tersebut, gitu ya. Nah, artinya ketika kita tahu pencapaian itu misalnya tidak sesuai dengan pada hasil, maka harus ada hal-hal yang harus ditingkatkan. Misalnya harus ada peningkatan disiplin. Yang kedua harus ada motivasi diri untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada hari kemarin. Ya, man kana yaumuhu khairum min amsihi bahwa robih. Barang siapa yang harinya itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung, gitu ya. Nah, akhirnya di sini nanti kalian akan membuat semacam apa namanya list gitu ya. Apa saja sih kegagalan kamu di tahun 2025? Kamu list dulu, kira-kira refleksi kamu dulu deh dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu kan sudah banyak cerita, sudah banyak kegiatan, sudah banyak pembelajaran. Apa kira-kira yang menjadi kegagalan kamu dan kamu tuliskan di situ. Ya kalau misalnya lebih dari 4 ya boleh, nanti tinggal ditambahkan saja gitu ya di situ ya. Kalau misalnya lebih dari 4. Kalau kurang dari 4 juga tidak apa-apa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhanmu gitu ya. Itu nanti ditulis. Habis itu setelah kamu menuliskan kegagalan, pasti kan kamu tahu ya gagalnya itu tuh gara-gara apa? Gara-gara manajemen waktu yang kedodoran, gara-gara apa namanya terlalu santai, wasting time mungkin, gara-gara misalnya kamu merasa kamu tidak punya target atau pencapaian, atau kamu merasa motivasi kamu kurang. Nah, itu apa? Apa sebenarnya yang menjadi penyebab kegagalan? Nah, itu kamu tuliskan di situ, ya. Tuliskan pembelajaran yang dapat kamu ambil dari kegagalan tersebut. Kegagalan yang ada di tahun 2025, gitu ya. Oke. Setelah menuliskan kegagalan, apa yang menjadi fokus ya? Misalnya gagalnya apa? Saya target misalnya seminar proposal di pertengahan semester 7. Nah, itu berarti targetnya loss sampai akhir semester 7 ternyata misalnya tidak sempro, itu alasannya apa gitu kan? Nah, itu harus ada karena mungkin manajemen waktunya kurang memenuhi target atau karena kurang komunikasi dengan dosen atau apa, dituliskan semuanya. Setelah menuliskan refleksi, selanjutnya Anda diminta untuk menuliskan apa resolusi
Nah, resolusi kalau di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti boleh dibikin 5 resolusinya ya. Tentu kalau kita bicara resolusi itu adalah harapan. Tetapi harapan-harapan itu bisa kita bagi dua ya. Harapan yang mau kita buat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu semuanya dituliskan saja. Target-target ke depan. Misalnya targetnya mau wisuda di tahun 2027 misalnya gitu ya, atau mau apa namanya, mau menyelesaikan perbaikan nilai, atau mau mulai eh, kuliah sambil bekerja gitu misalnya, atau mau membantu meringankan beban orang tua. Jadi harus ada resolusi yang tadi saya sampaikan. Ketika kita memiliki resolusi yang mudah kita gapai, yang mudah kita ambil, maka insya Allah itu akan menjadi cambuk bagi kita untuk mewujudkannya. Ya, jadi harus ada target. Jadi tuliskan resolusimu di sini ya, sini. Nah, setelah itu ketika kita menyampaikan resolusi, pastikan kita punya target, kita punya strategi. Kira-kira untuk saya sampai dalam pencapaian resolusi tersebut, maka saya harus apa nih? Dari misalnya saya kasih contoh, kalau misalnya ingin lulus tepat waktu, misalnya di semester 8 ya untuk angkatan 6 di semester 8 kan kalian sudah masuk ke semester 8 ya. Nah, itu misalnya harus lulus, harus mendapatkan gelar gitu kan ya. Berarti strateginya apa? Strateginya berarti harus ada mapping daripada kegiatan atau mindset mapping namanya. Jadi memetakan pola pikir. Oh, apa yang harus duluan, apa yang di pertengahan, apa yang terakhir. Nah, itu by targeted, ada targetnya. Nah, itu ditulis ya. Strateginya seperti apa? Nah, itu ditulis sebagai bahan kalian untuk menentukan kira-kira strategi apa untuk mewujudkan resolusi yang tadi sudah ditulis sebelumnya. Ya, strateginya juga harus strategi yang kira-kira bisa kalian lakukan gitu ya, bukan yang menghayal atau bukan yang hanya angan-angan, bukan ya, tapi memang strategi yang membuat kalian itu bisa dan mampu untuk mewujudkannya ya. Nah, selanjutnya ketika kita menuliskan strategi tadi pastikan ada kendala. Kira-kira kendala apa yang akan kalian temukan dalam mewujudkan resolusi tersebut? Nah, resolusi tersebut kalian masukkanlah ke dalam list di sini 1, 2, 3, 4, 5. Disesuaikan dengan proporsi daripada resolusi yang mau tadi dicapai ya. Kalau resolusinya misalnya ada 5 item, berarti kendalanya yang akan dihadapi seperti apa? Ya, strategi untuk mewujudkannya apa? Kendala yang akan ditemui kira-kira seperti apa? Jadi ada bayangan gitu ya. Nah, selanjutnya ketika sudah sudah mengetahui gitu ya apa kendalanya. Nah, selanjutnya kira-kira kamu menuliskan juga bagaimana misalnya kendala itu bisa dipecahkan atau kita kenal dengan yang namanya problem solving. Bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi. Bagaimana menjadikan masalah itu sebagai sebuah jembatan untuk dapat memecahkan masalah yang kalian temukan. Nah, seperti itu. Jadi masalah itu bukan masalah, masalah adalah solusi, gitu ya. Tentunya harus dibarengi dengan pemikiran yang jernih ya untuk mengatasi hal tersebut. Oke. Nah, ini ada motivasi. Ya, motivasi itu tadi sudah dimasukkan sebagai list yang ada di dalam resolusi gitu ya. Artinya ketika kalian punya resolusi, maka kalian itu ada motivasi, ada harapan yang kalian kejar, yang kalian impikan.
Ya, motivasi itu ya bisa berangkat dari diri sendiri, bisa berangkat karena orang lain, maksudnya dari orang tua, orang yang kita cintai gitu ya, orang yang kita sayangi, itu bagian dari pada motivasi diri kita, ya. Siapa yang menjadi motivasi kita untuk mengejarkan mimpi-mimpi kita? Orang tua kita kah? Saudara-saudara kita kah? Atau diri kita sendiri motivasinya? Kadang kita cenderung lebih memperhatikan apa namanya orang lain gitu ya, tapi kita lupa mengapresiasi diri kita sendiri. Makanya ada semacam istilah-istilah self reward gitu ya. Nah, itu adalah dalam rangka untuk mengapresiasi apa yang sudah kita capai dan juga menjadi motivasi kita untuk menjadi pribadi atau orang yang lebih baik ya. Ya tadi man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa robin. Yang barang siapa harinya itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung seperti itu. Nah, ini adalah tagline-nya ya. Semoga semua resolusimu terwujud di tahun 2026 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Artinya kita apa? Bukan berandai-andai, kita menginginkan segala sesuatu yang kita rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini ya. Semuanya itu akan terjadi sesuai dengan apa yang sudah kalian usahakan, apa yang kalian cita-citakan. Jadi kerasnya orang yang sukses itu ya berbeda dengan hasil yang didapat dari orang-orang yang malas misalnya. Jadi kesuksesan itu, keberhasilan itu tidak akan diperoleh dengan cara yang mudah, ya. Kesuksesan itu, keberhasilan itu tentunya didapat dari hal yang susah payah dulu, penuh pengorbanan, penuh perjuangan, ya. Nah, itu bagian daripada usaha. Nah, ada kan kalian suka mendengar bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati yang namanya usaha. Nah, itu seperti itu. Jadi perjuangan itu akan sebanding dengan apa yang kalian dapat. Tentunya ya, tentunya untuk mewujudkan resolusi-resolusi ini kalian harus menjadi pribadi yang lebih terbuka. Ya banyak orang yang tidak bisa ya, tidak bisa apa namanya? Tidak bisa mengendalikan gitu ya, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri karena tadi karena tidak mau berbagi, tidak mau sharing, tidak mau membuka diri ya. Kadang kita tidak bisa hidup itu tuh berkecamuk dengan pola pikir kita sendiri. Kadang apa yang kita pikirkan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu kita harus open minded ya. Open minded itu dengan pikiran terbuka agar apa yang kita ingin capai, yang kita resolusikan pada tahun 2026 ini akan lebih mudah dicapai, mudah diraih seperti itu ya. Oke, teman-teman. Masih menyimak teman-teman semua? Masih, Bu. Makasih, Ibu. Oke, masih ya. Oke. Kira-kira ini coba ya, saya mau sharing sebentar gitu ya, sharing sebentar. Eh, coba dari Abdul Fakih. Abdul Fakih? Ya, Abdul Fakih. Hadir, Ibu. Kira-kira apa yang menjadi apa namanya target kamu ketika tahun 2025 awal ya, berarti 2024 akhir, dan target itu kiranya belum tercapai di tahun 2025 ini. Boleh nggak sharing ke kita? Ini, Bu, membuka usaha bakpao. Membuka warung tuh, Bu.
Kamu mau buka warung. Iya, Oh, padahal sudah ditargetkan dari awal tahun 2025. iya Ibu. Oke, kira-kira Jadi tidak tercapainya kenapa itu? Kan ada waktu selama 1 tahun. iya Ibu, jadi apa ya, dana dari penjualan bakpao sehari-harinya itu kan kadang pakainya PO ya Bu. Nah, jadi Ya, buat ngebuka warung itu masih belum cukup tuh Bu. oke. Dana ya, berarti ya, dana untuk membuka warung. Ya, oke. Iya. Ya, itu nanti kan berarti kamu sudah tahu ya, berarti yang menjadi kendala adalah dana. Berarti kan nanti kalau kira-kira kalau dana itu misalnya solusi yang bisa ditawarkan, misalnya diawali dengan penjualan online dulu deh, gitu ya, sedikit-sedikit dulu deh. Nah, itu bisa ya. Itu nanti kamu tuliskan sebagai target yang belum tercapai di tahun 2025. Oke, Iya Ibu. Doni, Doni, apa kira-kira Doni? Ya Bu, apa Yang Bu? Ada suara nggak Bu? Ya, ada Ada apa ya? kedengeran. Nah, mungkin untuk harapan saya tuh kayak mencari pengalaman buat dunia kerja dulu sih Bu, terkait mencari ekonomi. Nanti di tahun 2026 tuh kurang lebih kayak gitu. Terus Bukan, mencari bukan, apa? bukan. Apa? Yang sudah kamu targetkan Oh, yang dari sudah. kan berarti kan itu resolusi kamu di tahun 2024, Hmm. tetapi sudah akhir tahun 2025 ini belum tercapai. Ada nggak? Hmm. Dari 2004. Apa ya? Paling ke pribadi sih kayak hobi gitu. Hobi apa? Apa ya? Saya pengen eh, memperbagus badan gitu, cuman emang nggak tercapai gitu Bu. Selama setahun apa usaha yang kamu lakukan untuk misalnya memperbaiki bentuk badan misalnya? Ya, Ada nggak usaha yang kamu lakukan selama 1 tahun ini? ada Bu, kayak latihan pribadi, cuman emang kan pas udah, itu pas liburan kemarin. Cuman pas setelah masuk perkuliahan tuh kayak kayak lebih ke sibuk belajar gitu, dan hobinya tuh kayak dikurangi gitu, terus kadang terlewatkan, jadi nggak terlalu Oke. banyak waktu senggang gitu. Lebih ke diperbanyak belajar sama tugas. Oke, berarti kamu sudah tahu ya Iya. eh, kendalanya apa dan solusi ke depannya seperti apa Hmm. gitu ya. Nah, jadi kita harus mentarget itu kira-kira kalau misalnya resolusi kita itu tidak tercapai di tahun 2025, berarti kan resolusi itu mundur. Iya Nah, Bu. resolusi mundur itu harus ada pencapaian. Oh, kendalanya ini waktu. Oh, berarti saya harus manajemen waktunya diperbaiki lagi, dibentuk lagi, dipola lagi yang kira-kira saya punya waktu buat diri saya sendiri, buat membentuk badan saya misalnya menjadi lebih bagus atau apa gitu ya. Oke. Firdaulah Lydia Hamda, ada nggak? Ada Firdaulah Lydia Hamda? Ini mana? Firdaulah ada? Tidak ada ya, tidak belum merespon. Coba angkatan 6 ini mana ini? Gak ada yang menyalakan kamera ini. Kemana ini? Hadir Bu, masih nyimak kok. Oke, Wirya aja. Wirya, tahun Ya Bu, kemarin kan ada. kamu sudah bikin tugas yang sama ya. Kalau nggak salah angkatan angkatan 6 sudah pernah saya tugaskan juga membuat apa namanya resolusi di tahun 2025. Ingat ya? Semoga masih ingat. Oh, yang kayak pamflet itu ya Bu ya? Yang kayak pamflet CP ya Bu? Kalau kalau nggak salah tuh. Iya, waktu itu penugasannya kalian menuliskan resolusi, terus ya dalam bentuk CV gitu ya, terus di tag di Mm. IG Basnas dan IG saya gitu ya waktu itu. Nah apa ya? Coba
kamu buka di resolusi kamu di tahun 2024 itu, apa yang kira-kira sampai tahun 2025 ini belum tercapai juga? Ada nggak? Atau tercapai semuanya, Bu, gitu? Program kalau sebenarnya agak lupa lagi ya Bu ya terkait wishlist resolusi yang tahun kemarin, maksudnya di tahun sekarang, tapi ada beberapa yang ingat dari Wira tuh. Jadi ada program tersendiri untuk investasi leher ke atas gitu. Jadi 1 bulan sekali itu menempatkan 1 buku minimalnya. Cuman sampai tahun sekarang eh namatin bukunya tuh gak 1 bulan gitu. Malahan 1 buku 2 bulan. Kadang nggak tamat juga 3 bulan tuh. Jadi ya miss target gitu tuh Bu. Itu sih kalau dari program sendiri tuh Bu. Oh, gitu Kalau ya. Heeh. Ya Oke. itu Bu. Kira-kira eh, tidak sesuai target itu 1 bulan 1 buku gara-gara apa? eh Lebihnya emang dari pribadi sih Bu ya. Jadi ketika ada masanya lagi rajin-rajinnya pengen baca buku ya baca buku kemudian namatin. Tapi lebih besarnya itu yang mendominasi sifat kurang rajinnya itu loh Bu. Jadi akhirnya karena pertama dari diri sendiri yang kurang waktu untuk menamatkan 1 buku minimalnya. Kemudian yang kedua, ada beberapa tugas akademik yang harus diselesaikan ya kadang tiap minggunya. Kemudian juga ya ada tanggungan di beberapa organisasi gitu Bu. Jadi karena prepare selama kurang lebih kadang 1 bulan, kadang 2 bulan untuk menyiapkan agenda, akhirnya ya terbengkalailah program tersendiri itu Bu. Hmm, Oke, berarti kalau saya baca itu lebih kepada motivasi yang kurang. Artinya gini, motivasinya belum belum membara. Artinya kalau motivasinya itu sudah kuat, sesibuk apapun kamu, se se apa namanya, sehektiknya kamu di organisasi, pasti akan menyempatkan target kamu itu untuk membaca minimal 1 buku selama 1 bulan. Ya kan? Berarti motivasinya ini yang harus ditambahkan. Bagaimana nih agar motivasinya itu lebih kuat sehingga apa yang menjadi target kamu itu bisa terlaksana. Kalau misalnya tahun 2025 kemarin, 2024 ke 2025 kemarin itu kira-kira kalau diskalakan motivasinya itu 70%, berarti harus ditambah. Tahun ini 90% agar sesuai dengan ekspektasi. Gitu ya Wirya ya. Bu, siap Bu, terima Eh, kasih atas dan arahannya. Oke, satu lagi ya. Coba saya mau dengar dari Aji Bu. Uyun. Hah? Aji mau curhat punya Bu. Aji Bu. Aji. Oke, boleh Aji. Mana Aji? Aji. Aji. Aji Hadir Bu, saya hadir. saya Hadir sering lihat Bu. Aji. Aji bolak-balik ke dosen Kemana Bu? pembimbing. Aduh. Ke dosen pembimbing kan? Berarti Iya Bu. Aji punya target. Ah, itu apakah target kamu itu kamu masukkan nggak ke resolusi kamu di tahun 2024 kemarin? Justru itu tuh terlambat Bu targetnya. Harusnya itu bulan kemarin Bu. Oh, harusnya bulan kemarin. Iya. Nah sekarang kan udah gak bisa daftar sempro jadi udah ditutup Bu. Oh, jadi kamu terlambat sempro maksudnya. Iya Bu, terlambat sempro. Kira-kira kenapa itu gara-garanya? Teman-teman kamu Waktu bisa, kamu nggak bisa, kenapa? waktu bulan kemarin kan kebetulan Aji tuh jadi sekretaris Bu di PLP. Eh, nah kebetulan dari sekolahnya itu agak berat Bu tugasnya itu. Agak tugas yang akhirnya tuh Bu agak berat. Jadi lama di situ gitu Bu pengerjaannya. Tugas kelompok sama individu kan itu Aji yang ngerjain semua itu. Jadi agak terbebani gitu Bu. Nggak bisa fokus satu-satu gitu. Oke, kamu itu kan tugas kelompok, bukan tugas pribadi. Tapi kan Aji kan ini Bu sekretaris Bu. Jadi Aji yang ini semua ngarapin semuanya gitu Bu. Disatuin ngarapinnya. Ditambah Oke, teman-temannya itu pada lama ngirim tugasnya. Jadi agak terhambat juga break seperti itu. oke. Kalau begitu ya, kalau begitu berarti
kalau saya lihat manajemen diri kamu yang kurang. Manajemen diri itu maksudnya apa? Kamu harus memprioritaskan mana yang tugas pribadi atau kewajiban pribadi dan kewajiban kelompok. Yang namanya tugas organisasi, ya, itu kalau dikerjakan oleh Aji sendiri selaku sekretaris, itu bukan organisasi namanya. Itu namanya kerja rodi. Berarti kamu belum berhasil di organisasi. Orang yang berhasil di organisasi itu ketika dia bisa memimpin dan bisa membagi tugas sesuai dengan porsinya. Kalau kamu mengorbankan kewajiban pribadi kamu demi kepentingan kepentingan orang banyak, yang itu memang sudah jadi kewajiban ya, bukan hal yang berbau sosial nih maksud saya ya. Berarti kamu manajemen diri kamu yang salah. Itu yang diperbaiki harusnya. Ya, jadi bukan organisatoris sukses kalau begitu. Yang bagus itu target pribadi kamu, misalnya seminar proposal kamu sesuai dengan target, terus organisasi kamu juga bisa ditugaskan atau diberikan ya tanggung jawab itu kepada yang memang merupakan bagian dari tugasnya. Nggak usah ini karena itu Bu lambat Bu, jadi saya yang mengerjakan, itu tidak baik, tidak boleh seperti itu ya. Berarti kamu harus memperbaiki manajemen diri dan manajemen organisasi kamu. Karena orang-orang yang sukses sebagai pemimpin itu tidak ada yang mengorbankan dirinya sendiri, tidak ada. Ya, itu ya Baik, Bu. Ji. Ya, terima kasih, Bu. Nah, Bu, jadi kalau yang angkatan 6 menurut saya nanti kalau kalian bikin penugasan ini itu bisa berkaca daripada resolusi 2025 yang kemarin kalian buat. Coba kalian list. Pasti masih ada kan tugasnya ya yang tahun kemarin itu. Kalian buka lagi. Oh, kira-kira ini nih yang kemarin tuh belum tercapai. Oh, ini berarti ketika 2026 belum 2025 belum tercapai, maka saya pindahkan resolusinya ke 2026. Seperti itu targetnya ya. Oke, tentunya masih banyak ya kalau ditanya satu-satu, di sharing satu-satu akan panjang ya waktunya. Kita tidak bisa berpanjang-panjang waktu, tapi saya ingin teman-teman itu menjadi pribadi yang tadi ya open minded, bicara. Kita ini semuanya punya impian, punya tujuan, punya masalah sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita sudah open minded, menganggap bahwa kita ini tidak sendiri. Kalau kita punya masalah, punya kendala, punya apapun itu, maka bicarakan dengan orang yang kita percaya. Ya, jangan pernah menganggap kita ini hidup sendiri di dunia ini. Karena ketika kita mau membagi, mau men-sharing apa yang kita keluhkan, apa yang kita mau capai, itu sebenarnya sebuah langkah untuk mencari sebuah solusi. Ya, kadang kita sering berkecamuk nih di pikiran sendiri. Oh, kayaknya yang nggak ada yang bisa bantu saya. Kayaknya saya bisa mengerjakan sendiri. Nah, seperti tadi Aji ya contohnya ya. Saya bisa kok mengerjakan sendiri, nungguin teman-teman susah. Saya bisa sendiri. Nah, itu adalah pola pikir yang dihasilkan dari diri kita sendiri. Nah, itu diusir jauh-jauh. Saya banyak menemukan ya teman-teman itu ya, terutama ya yang di semester 1 ya masih labil gitu ya, masih belum bisa membedakan, bahkan sekelasnya mahasiswa menurut saya belum bisa membedakan mana yang hal yang urgent buat sendiri, mana yang bukan urgent. Itu harus ditargetkan. Oh, ini buat kebaikan saya. Oh, ini tidak ada manfaatnya buat kepentingan saya. Jadi tidak saya prioritaskan. Jadi harus ada hal yang priority dan unpriority. Itu harus di list, oke? Ya. Jadi harus tegas. Nah, biasanya ketegasan ini kita tidak mendiskreditkan gender, maksudnya perempuan aja tidak. Tapi biasanya mayoritas itu perempuan lebih tidak enakan daripada
laki-laki gitu ya. Nah, tidak enakannya itu menjadi apa ya? Musibah sebenarnya. Jadi jangan membiasakan atau jangan menormalisasikan ketidakenakan. Ya, kalau misalnya itu memang tidak tidak sesuai dengan prinsip kamu, tidak sesuai dengan target dan priority kamu, tidak masuk dalam resolusi kamu 2026, maka dengan tegas kamu harus bilang it not my priority. Ya, itu harus tegas. Nah, itu ya. Oke. Oke, saya pikir itu saja ya. Jadi saya tidak terlalu banyak memberikan teori-teori, materi-materi, hanya ingin sharing sebenarnya ya. Nanti tolong dikerjakan tadi yang masih bentuknya kosong ya, resolusi, kendala, itu tolong kalian kerjakan. Minimal saya kasih waktu seminggu lah ya, seminggu ya. Kan nanti setelah ini mungkin masih ada beberapa yang UAS gitu ya, masih banyak tugas UAS. Tapi kalau sudah 3 hari 2 hari ke depan kayaknya sudah pada selesai UASnya. Nah, targetnya dikerjakan, itu resolusinya diisi, target-target pencapaian diisi, nanti saya lihat. Nanti saya cek siapa yang mengumpulkan dan siapa yang tidak mengumpulkan. Jadi nanti di situ saya bisa membaca gitu ya, kira-kira apa sih impian kalian ke depan tuh, apa sih resolusi kalian ke depan gitu ya. Semua dituliskan di situ. Ya, nanti insya Allah akan kalau yang angkatan 6 kalau misalnya datanya masih ada sama saya, nanti akan saya cocokkan. Apakah kalian konsisten menuliskan resolusi kalian di 2024 kemarin dengan di 2025 ini sama tidak gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Semoga sharing yang sebentar ini bisa bermanfaat ya buat kalian ya. Karena mentoring ini memang untuk mendekatkan, maksudnya kami itu mentor itu ditugaskan untuk bisa melihat potensi kalian, bisa membantu kalian tumbuh untuk menjadi pribadi yang open minded tadi, menjadi pribadi yang percaya diri dengan kemampuan yang kalian bisa. Jadi tidak tertinggal, tidak putus asa gitu ya. Karena menganggap hidupnya sendiri. Nah, hidupnya kita itu eh, banyak orang kok, banyak orang baik kok gitu ya. Nah, banyak orang baik yang bisa membantu kita. Jangan putus asa dan lain sebagainya. Ini Marcella Pinasti baru datang. Iya, Ibu tadi habis nulis deadline UAS kelupaan, Ibu, maaf. Oh, iya Marcella kayaknya beberapa kali tidak hadir ya, Marcella ya. Iya, Ibu. Itu Marcella untuk kedepannya ya, jangan sampai tidak hadir mentoring ya, karena semuanya itu kan nanti dilaporkan Marcella ke pihak BCB dan itu nanti akan menjadi penilaian khusus kalau misalnya tidak hadir. Karena kegiatan mentoring kan cuma sekali dalam sebulan ya, diusahakan sejam 2 jam itu ya waktunya untuk menghadiri kegiatan mentoring. Oke, mudah-mudahan nanti mentoring di bulan Januari kita bisa offline ya, bisa ketemu langsung, bisa saling sharing juga gitu ya dengan tema-tema yang nanti sudah disiapkan oleh Basnas. Jadi tema-tema mentoring itu bukan saya yang menentukan ya, teman-teman. Yang menentukan itu adalah Basnas ya. Jadi saya hanya mengikuti kurikulum yang diberikan Basnas ke saya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada apa pencapaian-pencapaian, kalian ikut lomba-lomba, kegiatan-kegiatan apa gitu ya, itu bisa dipublikasikan gitu ya, jangan diem-diem aja, di diinformasikan ke saya gitu ya prestasi apa, nanti kita bisa teruskan juga forward ke apa ke Basnas gitu ya, pencapaian-pencapaian sudah kita lakukan. Nah, untuk informasi beasiswa riset ya yang kemarin sudah mengajukan ya. Nah, itu sebenarnya kita sudah mengajukan itu sesuai dengan waktu yang ditentukan kemarin itu. Cuman mungkin ada miss di waktu ya. Karena kan waktu yang diberikan Basnas itu kemarin tuh pukul 23.00 paling telatnya ya. Nah, jadi waktu itu
eh, Ibu mengumpulkan data-data dan mengajukan permohonan riset itu memang di atas jam 14.00. Jadi tiba-tiba yang keluarlah SK yang dari Basnas beasiswa riset itu mengkonfirmasi bahwa yang datanya masuk setelah pukul 14.00 maka tidak masuk kepada SK yang kemarin sudah terbit gitu ya. Jadi itu aja ada misinformasi sedikit gitu ya. Jadi memang dari BCB Win SSC juga belum ada satupun yang cair itu karena hal tersebut. Tapi sudah saya tanyakan kembali ya karena bukan hanya kita saja, kampus kita saja, ada beberapa kampus juga yang terdampak gitu ya. Belum sudah mengajukan tapi belum mendapatkan beasiswa riset itu. Nah, nanti katanya akan diikut sertakan pada termin berikutnya. Ya, akan diikut sertakan pada termin berikutnya. Nah, termin berikutnya itu di bulan apa? Itu belum ada informasi dari Basnasnya, tetapi sudah masuk kepada data mereka, gitu ya. Jadi hanya permasalahan waktu sebenarnya. Jadi waktu yang diberikan itu, seingat saya itu tanggal berapa sih kemarin tuh deadline-nya tuh? Fikri, deadline-nya kemarin tanggal berapa? 14 gak sih Bu kalau nggak salah? Tanggal 20. November ya? Nah, ya Iya, pokoknya Tanggal 24 November. ya pokoknya ingat saya itu hari Senin. Karena memang waktu itu kan pengajuannya kan suratnya dibuat oleh kepegawaian itu Senin. Jadi kita sudah semaksimal mungkin sebenarnya. Tetapi ya sudah karena memang ketentuannya eh, eh, yang mengirimkan setelah pukul 14.00 diikutkan pada termin berikutnya ya tidak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa yang penting masih ada kesempatan. Ya mudah-mudahan yang belum mengajukan di angkatan apa namanya 6 itu nanti bisa susulan gitu ya. Bisa ikut mengajukan juga. Nah, itu belum ada informasinya ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada kabar baik bisa disusulkan dengan yang belum mengajukan gitu ya. Oke, cukup ya teman-teman. Ibu izin bertanya, Ibu. Gimana Fikri? Terkait tadi beasiswa Basnas itu saya melihat postingan dari IG beasiswa Basnas RI itu mungkin di termin pertama itu Bu di postingan pengumuman beasiswa riset Basnas untuk 426 pendaftar terpilih postingan 5 November itu ada salah satu mahasiswa dari UIN itu keterima 3 orang, tetapi itu bukan dari angkatan kita sendiri, Bu. Bukan dari angkatan kita, dari UIN mana? UIN SSC. UIN SSC, Bu. Nah, itu apa? Beasiswa riset atau beasiswa yang mana? Beasiswa riset, Bu. Oh, lah. Kalau itu saya kurang tahu ya, karena beasiswa riset itu salah satu syaratnya adalah terdaftar sebagai BCB, beasiswa cendikia Basnas. Kalau misalnya dia di luar dari BCB, ya saya nggak tahu jalurnya lewat mana itu. Ya, gitu ya. Saya tidak tahu itu jalurnya lewat mana karena pengajuan beasiswa riset itu serentak. Jadi tidak bisa mengatasnamakan pribadi gitu ya. Jadi semuanya itu kan suratnya juga surat resmi dari kampus yang melampirkan nama-nama tersebut gitu ya, nama-nama yang kemarin sudah mendaftarkan lengkap dengan berkas-berkas dokumennya. Nah, salah satu syaratnya kan di situ terdaftar sebagai mahasiswa penerima BCB. Tapi kalau Fikri bilang ada mahasiswa Win SSC tapi dia bukan BCB, nah saya nggak tahu itu bagaimana caranya. Gitu ya. Nanti mungkin saya bisa tanyakan juga nanti ke Pak Paki yang di Basnas ya. Tapi kamu punya itunya nggak? Punya eh, buktinya nggak? Maksudnya apa SK atau apa ada nggak? Ada, Bu. Ada.
Ada, Bu. Di IG Boleh nanti juga di lama. boleh nanti di screenshot ke saya ya. Siap, Bu. Ya, nanti saya teruskan ke Pak Paki ya. Kita mengkonfirmasi aja. Ini kok ada yang mahasiswa UIN SSC bukan BCB tapi mendapatkan beasiswa riset gitu ya. Sedangkan yang BCB tidak atau belum mendapatkan beasiswa riset gitu aja. Oke ya, sudah semua? Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Tidak ya, tidak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita dokumentasi foto dulu. Foto. Dinyalakan dulu kameranya. Kita mau mengambil foto. Oke. Siapa ini yang belum menyalakan itunya? Iya, Gita. Mana Gita? Mana Gita? Uswatun Uyun. Hadiro, Ibu. Ya. Oke ya. Ini saya ambil slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua ini. Slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Cukup 2 slide. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. BCB UIN SSC untuk angkatan 6 dan angkatan 7. Semoga sehat selalu ya. Tercapai apa yang ditargetkan ya pada resolusi tahun 2026 ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, gitu ya. Tugasnya nanti dikerjakan dan nanti dikirimkan ke email saya. Nanti saya kirimkan email saya ke grup ya. Nanti kurang lebih waktunya 1 minggu ya. Ya 1 minggu itu berarti kalau ini hari Kamis berarti hari Kamis depan sudah paling lambat dikumpulkan atau sudah terkumpul semua ya. Nanti kita akan jadikan satu folder dan dikirimkan ke Basnas Pusat ya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa diberikan kebermanfaatan, senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Rubama naktafi bihada akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.